Lampir. Usir mereka. Allahu Akbar. Kali ini kau tidak akan lolos dari tanganku, Lampir. Aku bukan Mak Lampir yang dulu sembarang. Sekarang aku punya si Gerandong. Kalian yang mencari mati datang kemari. Gerandong, bunuh dia. Serindil, Bilung, Gorang, Dibrut. Pasubenggala, tunjukkan di mana Kiai Ageng Jembar Jumantoro berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan diperbuat Kiai Ageng Jembar Jumantoro di rumah Kiai Basari? Pasti dia akan minta bantuan. Kenapa dia? Apa yang terjadi? Malampir. Malampir? Iya. Kenapa Malampir? Terlalu panjang ceritanya, nanti aku ceritakan di dalam. Oh, silakan masuk. Hai kalian semua, panggillah semua kawan-kawanmu yang ada di tempat-tempat wingit. Berkumpullah di hutan Palawangan. Jagalah tempat itu dari orang yang akan menghalang-halangi lahirnya si Gerandong. Baik, Guru. Apa kita harus terburu-buru seperti ini, Kakang? Ya, kita sedang berlomba dengan waktu, Nyai. Jika Gerandong bisa lahir ke dunia, berarti malapetaka bagi Jawa Dwipa. Kita ini mau kemana? Saya yakin kita semakin menjauhi tempat Renata. Benar, aku juga merasakan begitu. Kita tidak akan sanggup mencegah kelahiran Gerandong dan membunuhnya selagi masih dalam kandungan jika kita tidak minta bantuan yang lain. Siapa? Kiai Gede Munding? Terlalu jauh dikawali. Kita cari kiai-kiai sakti yang dekat-dekat saja. Ah, tidak ada yang dekat. Ada Kiai Ageng Jumantoro, Syekh Kubro, dan Kiai Basari. Oh iya benar. Kita bisa minta tolong mereka. Iya! Kakang tahu siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan anak buah Malampir? Apa rencana Kakang setelah semua urusan orang-orang tua itu selesai? Menikah dengan Farida? Barangkali ya. Barangkali? Kenapa barangkali? Aku tidak tahu nasibku sendiri. Tapi jika Tuhan memanjangkan umurku dan tidak ada halangan apa-apa, aku ingin melangsungkan pernikahanku kembali yang dulu sempat terhenti. Karena ulah makhluk jahat. Aku dan Farida saling mencintai. Ada apa, Rindi? Tidak apa-apa. Tampaknya Rindi Antika hatinya sangat terpukul. Aku harus berterus terang. Dia tidak bisa mengharapkan aku terus-menerus. Alamnya dengan alamku berbeda. Bangunlah. Minumlah.
Jangan sampai sisa. Insya Allah, kau tidak akan merasa kedinginan lagi. Tubuhmu akan berangsur-angsur hangat. Sekarang aku tahu. Mak Lampir mempergunakan pukulan Bramawisa. Lihatlah, ujung-ujung jarinya yang menghitam. Berbahaya. Darahnya telah tercemar racun. Jika sampai malam nanti kita belum menemukan penawarnya, gadis ini bisa tewas. Hanya mukjizat Tuhan yang bisa menolong gadis ini. Oh ya, siapa namanya? Siapa nama gadis ini, nak? Mayang Sari. Kesalahan apa yang dilakukan Mayang Sari hingga Mak Lampir menggunakan pukulan Aji Bramawisa? Gadis ini murid Mak Lampir. Berarti ada yang tidak beres di antara guru dan muridnya. Boleh jadi, boleh jadi. Peling Jatmiko. Kakang Sentanu tidak pantas untuk mati muda, Kakang. Masih banyak cita-cita yang ingin diraihnya. Kita ini apa, Jatmiko? Makhluk berkaki dua yang hanya bisa berangan-angan saja dalam menentukan cita-cita. Tapi kita sendiri tidak kuasa menentukannya. Setiap orang menginginkan sehat dan berumur panjang. Tapi sewaktu sakit atau ajalnya tiba, ia tidak bisa menolaknya. Iya kan? Iya. Sadarilah kenyataan ini, Jatmiko. Setiap orang ingin kaya dan hidup bahagia. Tapi bagaimana kenyataannya? Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu menunjukkan bahwa hidup ini tergantung pada anugerah Sang Murbeng Dumadi. Iya. Jika Sentanu tidak dianugerahi lagi umur panjang, untuk apa kita menyesalinya? Itu hak Tuhan semata. Ridhokanlah secara ikhlas sehingga kita tidak punya beban. Dan tidak berduka berkepanjangan seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Nyai. Datuk, silakan. Sembara. Kemana saja kau selama ini? Aku mencarimu tidak ketemu. Mencari istri Aji. Ini aku bawa. Sombong. Melihat tidak menegur. Farida. Pangling, agak kurusan Ji sekarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Masya Allah, angin apa yang membawa kalian kemari? Silakan, mari silakan. Siapa dia? Dan kenapa dia? Gadis ini namanya Mayang Sari. Dia murid Mak Lampir. Dia terkena pukulan ajian Bramawisa dari gurunya. Rupanya kau harus turun tangan, Bidara. Gadis ini akan tewas cepatnya tanpa bantuanmu. Ada wajan besar? Wajan besar? Untuk apa? Gadis ini harus aku rebus untuk mengeluarkan wisanya. Hah? Direbus? Lakukan saja. Soal bisa racun, adikku ini ahlinya. Baik, baik. Aku cari. Kita cari rempah-rempah dulu. Kita lakukan pengobatannya nanti malam. Sejak kemarin aku tidak melihat Basir. Mau tanya lupa terus. Mana dia Sembara? Orang gendeng ya si Basir itu. Loh, maksudmu? Dia membawa kabur perempuan hamil. Dan Basir sahabat kita. Ya siapa lagi? Dan parahnya yang dibawa kabur itu bukan manusia, tapi bangsa jin. Masya Allah. Yang benar Sembara? Benar. Kami semua sekarang sedang bingung mencarinya. Sebab yang ada dalam kandungan wanita itu, anak jelmaan setan. Anak titisan iblis yang akan membuat banyak kerusakan di permukaan bumi ini.
Sampurasun. Rampes. Boleh, aku duduk di sini. Boleh. Masa tidak boleh? Kenapa pindah? Pak Mali, malu kalau dilihat orang. Apakah Nimas masih berhubungan famili dengan Gai Basari? Bukan, aku tamu. Kalau begitu sama. Aku juga tamu beliau. Sudah sering datang ke sini. Andika kan tahu, aku baru datang. Boleh aku tahu siapa namamu? Untuk apa? Masa tidak boleh mengetahui namamu? Kalau aku tahu, akan aku kenang sebagai pertemuan pertama kita. Apakah pertemuan kita akan menjadi sebuah kenangan? Bagiku, iya. Kenangan indah yang tidak akan kulupakan sampai mati. Tapi, akan lebih baik lagi jika Andika tidak berlama-lama di sini. Kenapa? Takut dilihat istri Andika. Aku masih bujangan. Kalau begitu, aku takut dimarahi kekasih Andika. Jangan buat dia kecewa. Kasihan. Jangan sampai dia merasa dikhianati. Mengkhianati siapa? Aku belum punya kekasih. Sudah lama aku menginginkan seorang kekasih. Tapi... Teruskan, tapi apa? Tapi... dia telah menjadi milik orang lain. Siapa namamu? Rindi Antika. Kenapa kau tidak menanyakan namaku? Ingin sekali aku tahu namamu. Lantas kenapa tidak kau tanyakan? Takut tidak dijawab. Oh, maaf. Kenapa? Sama sekali, aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Dan semua orang yang telah berjasa menyelamatkan saya dari maut. Saya tidak bisa membalas kebaikan Andika. Semoga Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan imbalan pahalanya. Boleh aku tahu, apa yang menyebabkan Mak Lampir menyiksa dirimu sedemikian rupa? Guru saya tidak menginginkan saya menempuh jalan terang, Kiai. Ia menginginkan semua muridnya tetap berada dalam jalan gelap. Mak Lampir tidak menginginkan pengikutnya bertobat. Tobat bagi guru saya merupakan pengkhianatan yang harus dihukum. Dan tidak seorang pun yang dihukum Mak Lampir dapat bertahan hidup. Astaghfirullahaladzim. Tidak pantas kalian menjadi muridku. Kalian lebih pantas untuk mati. Kalian lihat sendiri. Itulah akibatnya buat mereka yang tidak becus melaksanakan perintahku. Paham, Guru. Kalian menjadi tersohor karena ilmu-ilmu yang aku berikan pada kalian. Sekarang kalian aku undang kemari karena aku butuh bantuan kalian. Sanggup? Sanggup, Guru. Siapa di antara kalian yang mengatakan tidak sanggup, akan kulepas kepalanya dari tubuhnya. Harus sanggup. Jaga dengan ketat wilayah hutan Palawangan ini. Jangan biarkan seorang pun masuk. Jagalah supaya sang raja kegelapan yang akan memasyurkan nama kita dapat lahir ke dunia ini.
Jaga. Si Grandong sebentar lagi akan lahir. Cepat, sebelum terlambat. Di mana tempat Rinata? Panglima dapat melihatnya. Gelap. Terpaksa kita harus melacak seluruh hutan ini. Ayo, jangan buang waktu. Kita rambah hutan ini. Kiai! Sembara! Mana Rinata, Kang Jampak? Rinata jatuh ke tangan Mak Lampir. Entahlah, tiba-tiba saja Mak Lampir ada di situ. Bagaimana keadaannya? Saya tidak tahu, Kiai. Saya tidak kuat melawan Mak Lampir. Saya benar-benar cemas memikirkan nasib Rinata. Maka itu saya kemari untuk mencari bantuan. Tunjukkan saja tempatnya. Di sana. Ikuti saya. Kamu ikut saya saja, Sembara. Yakin aku tahu tempatnya Mak Lampir dan Rinata. Masa kamu gak percaya sama saya? Nanti nyasar, Sir. Sudahlah, satu orang saja yang jadi penunjuk jalan. Biar Datuk Jampak saja yang paling depan. Kamu tidak percaya dengan kecerdasanku, Sembara? Percaya, Sir, percaya. Tapi kau cerdas kalau kenyang. Kalau lapar 2 tambah 2 kau bilang setengah. Semele kete. Itu namanya penghinaan terhadap kemerdekaan saya. Lampir. Usir mereka. Allahu Akbar. Kali ini kau tidak akan lolos dari tanganku, Lampir. Aku bukan Mak Lampir yang dulu, Sembara. Sekarang aku punya si Grandong. Kalian yang mencari mati datang kemari. Grandong, bunuh dia.
Minggir! Jangan menghalangi jalanku. Alam kita berbeda. Jangan coba-coba ganggu aku. Pemuda itu terkena ajen jahat Mak Lampir, Nyai. Iya, aku tahu. Mari kita bebaskan. Cari Grandong, jangan sampai lolos. Si Grandong pasti bersama Mak Lampir. Rinata? Diajeng Rinataku. Di mana dia? Di mana kamu? Rinata. Diajeng Rinata. Kakanda datang. Kamu tega meninggalkan Kakang sendirian. Panglima, apakah Mak Lampir sudah keluar dari hutan ini? Aku tidak bisa melihatnya, Pangeran. Grandong mempunyai kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa aku tembus. Rindi! Rindi Antika! Mana Rindi Antika? Tidak tahu, Guru. Bukankah tadi bersamamu? Benar, tapi sepertinya Rindi Antika mengejar Jatmiko ketika Jatmiko berlari kabur. Mengejar Jatmiko? Iya. Bahaya. Jangan-jangan... Bagaimana, Kiai? Cucuku mengejar Jatmiko. Dia bisa celaka jika jatuh ke tangan Mak Lampir. Bagaimana menurut Kiai? Ini suatu pilihan yang sulit. Mencari Mak Lampir dan Grandong, atau mencari Rindi Antika? Saya berharap agar semuanya mau membantu saya untuk mencari cucuku. Rindi Antika dalam bahaya. Tidak bisa. Mencari Mak Lampir dan Grandong lebih penting. Karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Itu berarti Kiai membiarkan cucuku dalam keadaan bahaya. Bukan begitu maksudku.
Kita utamakan dulu mencari Mak Lampir dan Grandong. Kemudian baru kita cari Rindi Antika. Kapan? Setelah cucuku menjadi korban Mak Lampir selanjutnya? Baiklah, baiklah. Jika demikian, rombongan ini kita bagi dua saja. Rombongan pertama dipimpin langsung oleh Datuk Ranggasanga. Tidak, saya tidak pantas memimpin rombongan. Sebaiknya dari bangsa manusia. Saya mengusulkan Sembara yang menjadi pimpinan rombongan. Setuju. Rombongan pertama dipimpin oleh Sembara. Kemudian rombongan kedua dipimpin oleh Kiai Jumantoro. Bagaimana kalau Kiai Jabat sendiri? Kiai Agenglah yang lebih pantas. Setiap orang tahu kebijaksanaan, kesaktian, dan kealiman Kiai Jumantoro. Berbicara mengenai kebijaksanaan, kesaktian, dan kealiman ilmu Kiai Jabat, kita semua sudah tahu. Aku dianggap alim hingga dijadikan guru oleh bangsa manusia. Tapi Kiai Jabat, dia bukan hanya guru dari kalangan manusia saja, tapi juga guru untuk bangsa jin. Di kalangan bangsa manusia dan jin, beliau sangat dihormati, disegani, dan juga ditakuti. Tapi kalau aku, jin mana yang mengenaliku? Kiai Ageng rendah hati. Baik, rombongan kedua aku yang pimpin. Sebagai wakilku, aku harap Kiai Ageng bersedia. Insya Allah. Saudara-saudara kita dari bangsa jin, seperti Datuk Ranggasanga, Panglima Kumbang, dan Datuk Jampak, ikut Sembara. Lah saya ikut siapa, Kiai? Kau boleh ikut Sembara. Sedangkan Kiai Basari, Nyai Bidara, dan Farida ikut aku. Boleh saya usul, Kiai? Silahkan. Bagaimana kalau saya ikut Kakang Sembara saja, Kiai? Tidak. Kau harus menemani Nyai Bidara. Sekarang kita urus jenazah Rinata dulu. Kurang ajar. Mereka tahu si Grandong masih lemah. Mereka akan merebut si Grandong dari tanganku. Di mana aku harus sembunyi? Aku harus menemukan persembunyian yang tepat untuk membesarkan si Grandong. Dan menggemblengnya agar dia menjadi makhluk yang paling sakti di muka bumi ini. Aku tahu caranya. Paso Benggala, tunjukkan Jatmiko. Di mana dia berada? Mereka itulah yang akan kuperalat menjadi pelindung-pelindung si Grandong. Dan Jatmiko akan kujadikan dia pelindung sekaligus pelayan setia si Grandong.